Silakan Heri, fokus ke pertanyaannya Heri, silakan. Biar nanti yang lain bisa juga mendukung waktunya ya. Iya, Prof. Dilanjut ya, Prof ya. Ya lanjut silakan. Tadi kan sampean bilang kalau sejarah itu tidak bisa dihapus. Pasti ada saja orang yang mengetahui sejarah-sejarah tersebut. Memang Salah. saya tidak... Salah. Saya tidak mengatakan Ya. begitu. Sejarah dengan kesejarahan itu beda. Sejarah bisa jadi tidak ditulis oleh orang. Kesejarahan itu tidak bisa dihapus. Ya. Kesejarahan tidak bisa dihapus. Berarti kesejarahan ini bisa memang tidak terhapus, tapi bisa kita untuk menutupikan, Prof. Kalau tidak ditulis di sejarah, itu bukan berarti kesejarahannya hilang. Kamu ada enggak di dalam buku sejarah? Sejarah. Kamu ada enggak di dalam buku sejarah nama Heri Irawan, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti kan ditutupi kan? Apakah kesejarahan hidup kamu hilang enggak? Tidak pernah hilang. Nah, ya sudah. Itu maksudnya. Itu bedanya antara history and historicity. Baca buku-buku historiografi, Heri. Jadi penting sekali kamu itu membaca. Term-term yang kamu gunakan itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kamu inginkan. Ya silakan, apa sekarang masalahnya? Masalahnya yang historis sekarang, Prof. Yang sejarah. Ya, sekarang apa masalahnya dengan sejarah? Bagaimana ketika ada penutupan atau pembungkaman sejarah supaya orang tidak mengkritik, bagaimana solusinya seperti itu ketika pemerintah atau rezim memang sengaja menutup itu untuk mempertahankan status quo agar tidak berubah? Bagaimana solusinya, Prof? Seperti itu. Ya kamu nulis. Ya Heri Saya harus nulis ya. Nah, sekarang itu sistemnya kan seperti ini, Prof. Oke. Banyak orang nulis buku tentang sejarah, kemudian diedarkan. Dan sekarang problemnya ada pada ideological state apparatus. Apa itu? Bagaimana kita supaya mereka orang-orang itu membaca? Sebentar Heri. Istilah tadi itu apa itu? Ideological state apparatus. Apa itu? Atau disingkat dengan ISA. Ini adalah dua alat negara. Salah satu alat negara. Ini. Halo, Prof. Enggak, apa itu? Teori tentang apa itu? Ini salah satu alat negara. Negara itu kan punya dua alat. Yang pertama ada yang namanya ideological state apparatus, ada yang namanya repressive state apparatus. Di mana itu? Biasanya negara ini kalau itu di mana itu? Nah, biasanya negara ini itu di mana, terjadi di mana itu? Di Indonesia terjadi hari ini. Oh. Sampean punya data, sampean punya bukti itu? Enggak, saya sebutkan satu persatu buktinya. Ya, silakan. Seperti ini. Indonesia itu menghapus sejarah. Karena untuk apa tujuannya? Mempertahankan status quo. Penghapusannya lewat jalur yaitu lewat jalur. Sebut saja satu sejarah yang ditutup-tutupi apa misalnya? Islam.
dengan nilai moralitas terhadap Tuhan. Apa yang ditutupi apa? Bagaimana ibadah-ibadah kenabian dulu, sufisme itu dulu, itu yang sengaja ditutupi oleh pemerintah agar apa? Agar Islam tidak menguasai kawasan atau negara Republik Indonesia. Loh, jauh sekali, Meskipun terlalu jauh itu, Mas. Mas Heri, terlalu jauh, tidak ada hubungannya. Okay. Terlalu jauh. Kamu itu terlalu jauh. Coba katakan sejarah penutupan terhadap sejarah Rasulullah itu di mana? Dalam prakteknya, Pak. Enggak, di mana? Wong kita belajar sejarah Islam sejak kita SD kok. Saya masa kecil saya Nah, iya, itu belajar Khulasoh Nurul Yakin. Okay. Lalu apa yang ditutup-tutupi oleh negara yang secara sistemik ditutup melalui aparatur negara? Menurut sampean itu apa itu? Menurut saya, oke, sejarah itu banyak dipelajari. Tapi hakikat makna eksistensi dari sejarah itu apa? Tindakan, bukan? Kita belajar ini itu maknanya apa? Tindakan, ujung-ujungnya tindakan. Bukan, sampean belum baca historiografi itu. Saya sarankan baca buku historiografi dulu deh. Dibaca dulu buku historiografi, tujuan-tujuan penulisan sejarah. Jadi orang menulis sejarah itu, kalau yang dikritik oleh Ibnu Khaldun, itu kan yang dikritik itu banyak orang menulis sejarah, tetapi dalam rangka untuk minta pujian kepada pemerintah. Itu yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Kalau yang ditulis oleh Abu Ala al-Maududi, ada 10 hal yang mengakibatkan sejarah itu menjadi salah. Kalau sampean merujuk kepada Herbert siapa namanya tadi? Herbert Marcuse. Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, ya. Kalau sampean merujuk kepada itu di buku apa sih, Mas itu? Saya di filsafat, mata kritis. Begini saja. Ada 4 itu. Ini kayaknya tidak nyantol dengan pendekatan sosio-historis lah. Sekarang intinya saja. Apa sih kaitannya dengan pendekatan studi historis di dalam Islam dengan apa yang kamu pikirkan? Dengan sosiologi Islam dengan yang saya pikirkannya. Saya merasa Islam ini teralienasi itu saja sih, Pak, di Indonesia. Karena mayoritas apa buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa? Oke, saya buktikan satu persatu lewat parpol dan bidang pendidikan serta ekonominya juga. Jangan terlalu banyak. Pertama, waktunya habis untuk kamu nanti. Satu saja, saya minta satu. Pak. Aduh. Satu saja. Apa yang pendidikan Indonesia? Ya, ada pendidikan, silakan. Lewat pendidikan Indonesia menciptakan dalam pasal disebutkan iman takwa pada dasarnya itu adalah kapitalisme dan tidak sesuai dengan norma Islam. Enggak, itu sampean ngomong berbasis kepada apa itu? Bahwa pendidikan Islam berbasis kepada kapitalisme. Mana? Apa buktinya? Empiris, Pak. Loh, empiris di mana? Ya, saya di pesantren. Saya banyak gratis. Pesantren itu hidup sejak dulu. Oke, Pak. Gini loh. Anda itu sudah tidak masuk. Ira, saya mohon maaf, Heri. Kamu pikirkan lagi. Sekarang kita pindah ke yang lain dulu deh. Kita pindah yang lain lagi. Logikamu di dulu. Minggu depan saya beri 10 contoh dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Kalau begitu minggu depan yang saya minta Heri Irawan yang presentasi tentang pendekatan sosiologis Islam Indonesia ya. Oke, kamu presentasi yang akan datang. Enggak, Pak, sampean saja nanti saya. Loh, saya beri kesempatan sampean menyampaikan 10 yang menurut sampean itu tidak ada di Indonesia agar kita bisa tahu pendekatan historis sosiologis yang kamu maksudkan itu seperti apa, lalu tulislah agar kami nanti bisa membaca, begitu ya. Ini saya kasih beri kesempatan. Ini saja, Pak. Oke. Saya minggu depan akan melakukan beberapa analisis serta teoritis bagaimana Indonesia pendidikannya ini kira-kira diskriminasi nggak terhadap Islam. Oke, berarti minggu depan tema kita adalah sebentar, Heri. Dengarkan Pak Fauzan.
Minggu yang akan datang, Heri membahas tentang diskriminasi pendidikan Islam di Indonesia, perspektif Heri, begitu ya? Dan perspektif tokoh-tokoh filsafat dan sosiologi serta psikologi sosial. Ya, oke. Dah. Itu nanti Oke. kamu yang presentasi yang akan datang. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Kita beri kesempatan ke yang lain dulu. Tentang pendekatan. Besok kita akan dengarkan pikirannya Heri, biar dia nulis makalah tentang 10 hal yang kata dia perlu untuk disampaikan ke kelas. Silakan yang lain. Fajar, Suarmi, Durrahman tadi kan sudah mau menyampaikan, Dur. Silakan, Dur. Begini Pak, mau menanyakan, kan setiap pendekatan itu kan memiliki karakteristik tersendiri Bapak. Nah, pendekatan sosiologi ini memiliki karakteristik yang bagaimana Pak? Dengan apa perbedaan dengan pendekatan-pendekatan yang lain Bapak? Karakter yang pertama objeknya adalah perilaku Bentar, Pak, sambil masyarakat. catat, Pak. Pendekatan yang digunakan itu karakter yang pertama objek ya. Objeknya itu Iya, adalah Pak. masyarakat atau orang atau tokoh begitu. Karakter yang kedua, paradigma yang digunakan bisa menggunakan paradigma sosiologis, bisa menggunakan paradigma historis, bisa menggunakan paradigma antropologis. Karakter yang ketiga, dia lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu biasanya digunakan untuk mendukung terhadap data-data. Oleh sebab itu, maka karakter keempatnya dia lebih banyak bersifat deskriptif. Empat karakter itu nanti akan kita lihat di tulisannya Heri yang akan datang ya. Oh, konten Pak. Iya, Pak. Baik, silahkan yang lain. Pak. Fajar, silahkan. Pendekatan sosiologis ini kan banyak dilakukan oleh para orientalis gitu kan Pak ya? Awalnya. Tapi kan awalnya otomatis dengan pendekatan yang dilakukan oleh para orientalis ini kan pendekatannya pasti sedikit berbeda dengan kajian yang dilakukan para ulama gitu Pak ya, para intelektual muslim. Kalau para ulama intelektual muslim mereka berdasarkan atas dasar ilmu kemudian menjadi amal, sedangkan untuk yang orientalis ini kan mereka tidak ada istilahnya pengalaman keilmuan keislaman, hanya berdasarkan mungkin rasio atau apa dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya Pak. Enggak, permasalahannya apa? Kalau yang orientalis ini kan mereka berdasarkan apa namanya bukan atas dasar keilmuan keislaman, sedangkan yang dikaji oleh mereka, diteliti oleh mereka kan ilmu keislaman gitu Pak. Masalahnya? Mereka tidak base mereka educational background mereka bukan itu gitu, sedangkan mereka hanya menggunakan semacam rasio dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya kan menghasilkan sesuatu yang bukan berdasarkan ilmu yang dikaji, bukan untuk yang diamalkan gitu kan Pak. Kebayang nggak Pak? Iya, enggak. Masalahmu apa? Itu kan bukan masalah itu sudah betul. Lalu masalahmu apa? Apakah tidak muncul kerancuan Pak ketika ilmu suatu permasalahan yang dibahas oleh orientalis yang tidak berdasarkan dengan ilmu keislaman mereka itu Pak? Kalau kerancuan yang sampean maksudkan kerancuan metodologis tidak. Kalau kemudian mengakibatkan kerancuan nilai, ya. Karena memang tujuan mereka itu menghancurkan nilai. Oke, Pak. Ada masalah lain?
Cukup, Pak, cukup. Cukup, baik. Silakan yang lain. Yang ingin mengkonfirmasi atau menyampaikan, silakan. Husim tadi kemana itu, Husim? Silakan, Husim. Tadi kayaknya sudah dinyalakan itu. Di-unmute dulu, Husim. Di-unmute. Oke, silakan. Masih belum ada, Pak. Oh, kalau begitu dimatikan dong. Iya, Pak. Di-mute. Oke, silakan. Yang mau ngomong lagi. Kalau enggak ada yang mau ngomong, Heri biar ngomong nih. Enggak ada yang mau ngomong nih. Kita masih punya waktu 10 menit. Ya, 20 sudah, menit. Pak. Pak, saya mau bertanya, Bapak. Siapa nih? Iva. Iva, silakan Iva. Tadi kan untuk pendekatan sosiologis kan mempelajari Islam dan lebih menekankan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Nah, Oke. di sini tuh untuk melakukan pendekatan ini apakah lepas sama sekali dari doktrin-doktrin Islam yang ada seperti yang di pendekatan normatif? Ya, bahkan dianjurkan untuk terlepas dari doktrin oleh mereka. Oh, jadi hanya menggunakan fakta yang terjadi gitu, Pak? Ya. Bahkan kalau kemudian orang Islam membawa nilai-nilai keislamannya di dalam ketika dia meneliti, itu dianggap tidak objektif. Oh. Iya, Pak. Ada Iya, problem Pak, di sudah. situ? Sampun. Oke, silakan yang lain. Ningsih. Ayo Ning. Ningsih, silakan. Alhamdulillah, sudah paham Bapak. Sudah paham? Oke. Allah. Oke, Bu Ningsih sudah paham. Silakan yang lain. Mohon maaf ini, Prof. Ya, silakan Heri. Sebentar Heri, nanti waktunya habis di Heri terus nih. Enggak, cuman memastikan saya 10 contoh, cuman 10 contoh ya, Prof. Mau 10, mau 1, mau 2, silakan lah. Pokoknya Heri yang akan datang presentasi. 10 contoh plus teori dan analisis. Ya. Makalahnya jangan lupa diedarkan ya, biar bisa dibaca sebelumnya. Baik, silakan yang lain. Selain dari yang sudah bicara, Rohman, masih ada yang perlu dibicarakan. Yakin? Silakan, Kin. Ada yang perlu ditanyakan? Begini, Prof. Ya, silakan. Profesor bahwasannya mengatakan atau mengerjakan tesis itu yang tadi Bapak mengatakan, kalau ketemu masalahnya terlebih dulu mengerjakan tesis. Kalau nggak ada masalahnya itu, Pak, masalahnya itu dibuat-buat gitu, Pak, dibuat sendiri tanpa terjun ke lapangan itu. Ya, itu namanya bikin masalah, namanya itu, Yakin. Oh, iya, Pak. Itu bikin masalah itu. Oke, Pak. Orang bikin masalah itu sesungguhnya tidak ada masalah, dibuat masalah. Karena apa? Karena dirinya bermasalah. Orang yang dirinya bermasalah itu biasanya buat-buat masalah. Beda. Kalau kita melihat masalah, ada teori A, kemudian ada teori B. Misalkan. Antara teori A dengan teori B itu berbeda. Nah, itu berarti kita lihat ada masalah. Loh, kok begini? Nah, itu namanya academical problem. Apakah setiap pertanyaan itu berarti academical problem? Tidak. Namamu siapa? Mohainul Yakin. Mohainul Yakin. Mohnya itu Muhammad atau apa? Muhammad. Nah, itu bukan academical problem. Sekalipun saya bertanya begitu. Academical problem itu ciri-cirinya yang paling mudah adalah dia tidak bisa dijawab dengan hanya satu jawaban. Dia membutuhkan re-answer. Re-answer.
and should, begitu. Should and Ray. Jadi begitu, oleh sebab itu disebut research. Rahman mau ngomong nih, silakan. Kopiahnya sudah miring, stres dia. Ngapunten Bapak, saya mau tanya. Nah, akhirnya mau nanya nih. Monggo Mbak Iva, monggo Mbak Iva, Iva, Iva. Mbak Iva. Sebentar Rahman. Iva dulu nih, silakan. Begini tadi Ya, kan silakan, jenengan kan Iva. begini tadi kan jenengan memberikan pernyataan bahwasanya pendekatan sosiologis ini tidak bisa dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Yang tadi ditanyakan sama Mbak Iva itu loh, Pak. Bukan menurut Tadi- saya. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya subjektivitas, seorang peneliti Muslim yang akan meneliti Islam, sejogjanya jangan membawa nilai. Misalnya contohnya Pak Fauzan santri meneliti kiainya. Nanti kan subjektif itu, ada nilai yang terbawa sehingga mengakibatkan tidak objektif. Padahal ilmu itu harus objektif. Nah, begitu. Tapi juga tidak boleh emosional. Emosional itu artinya apa? Membabi buta. Tanpa fakta, lalu membabi buta. Seperti saya misalnya meneliti musuh saya. Katakan saja misalnya musuh saya Pak Jokowi, misalnya ya. Lalu saya benci kepada Pak Jokowi. Artinya begini, ilmuwan itu harus secara objektif melepaskan dari kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan akademiknya, sehingga dia mampu menemukan kebenaran yang hakiki, sehingga dia bisa berperilaku secara normal gitu. Dia tidak kemudian membabi buta membela sesuatu atau membenci sesuatu, tidak begitu. Akademisi itu justru sebaliknya begitu. Masalahmu apa, Iva? Itu kan kita sebagai peneliti kan, Pak. Nggih. Jadi gini loh Pak, tadi kan saya kan membaca kalau pendekatan sosiologis dalam studi Islam itu bagaimana cara pandang kita mengetahui fakta-fakta perilaku-perilaku masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai agama seperti itu, Bapak. Kalau penelitian tentang nilai lain. Penelitian tentang nilai itu etnogeografis atau etnogeologis atau menggunakan antropologis. Itu memang penelitian tentang nilai. Penelitian tentang moralitas misalnya. Itu penelitian tentang moral. Kalau itu, kita juga tetap tidak boleh membawa nilai. Misalnya, contohnya ini. Apakah setiap kiai itu selalu sopan? Nah, misalnya pertanyaannya begitu. Di dalam beberapa teori, kiai itu selalu sopan. Tetapi ada fakta yang kiai itu justru menghancurkan moral. Seperti apa misalnya? Dia suka mengadu domba. Dia suka untuk menjelek-jelekan orang lain. Dia sukanya itu menghambur-hamburkan kejelekan orang lain misalnya. Lalu Pak Fauzan menilai, Pak Fauzan meneliti tentang perilaku kiai. Kiai yang dianggap bertentangan dengan tatanan moral misalnya ya. Nah, Pak Fauzan selaku peneliti tidak boleh. Kemudian Pak Fauzan tidak objektif karena yang diteliti itu adalah kiainya yang sering ngomong jancuk misalnya. Kamu jancuk, kamu itu tidak baik. Misalnya pidatonya begitu misalnya ya. Lalu Pak Fauzan ingin meneliti orang yang suka mengatakan begitu, yang secara emosional menggebu-gebu, kemudian aduh pokoknya, wah, misalnya begitu-begitu itu. Lalu Pak Fauzan ingin meneliti yang begitu. Pak Fauzan tidak boleh membawa-bawa nilai dalam artian ta'adub, misalnya berakhlak, anun sewu, Pak Kiai, apakah maksud dengan yang begitu itu sopan? Begini kesopanan saya, misalnya begitu. Jadi itu maksudnya bahwa kita harus bersifat objektif, kreatif, kemudian tidak manipulatif. Yang paling penting akademisi itu tidak manipulatif. Karena apa? Karena kejujuran itu adalah inti dari kebenaran. Tidak ada kebenaran kecuali melalui kejujuran. Orang yang tidak jujur, dia pasti tidak bisa mencapai kepada kebenarannya.
Misalnya, ada kebaikan seseorang tetapi ditutup-tutupi untuk mengatakan kejelekannya saja misalnya. Tidak boleh. Nah, orientalis itu begitu. Kalau saudara mengikuti pola yang dikembangkan oleh mereka dengan kebencian terhadap Islam atau disebut dengan Islamofobia itu, lalu saudara mengembangkan sistem yang mengakibatkan saudara benci kepada sesuatu atau kepada seseorang, lalu saudara menjadi tidak objektif, itu artinya saudara sudah tidak bisa menjadi akademisi yang mampu mencapai kepada kebenaran hakiki. Begitu. Itu maksudnya Iva. Oh, lanjut Bapak. Oke. Baik, saya kira sudahlah. Ini kita sudah berulang 3 kali. Saya sangat senang sekali semangatnya ya. Heri, terima kasih. Tetapi lain kali Heri kalau bisa sama dengan yang lain lah. Melihat ke anunya, jangan kemudian tidak dilihat videonya begitu, lalu melihat ke yang lain, kayak Pak Fauzan melihat ke sana, terus itu kan dianggap tidak sopan tuh nanti di dalam video ya. Di dalam video, apalagi kemudian nanti misalnya Pak Fauzan begini, misalnya mengatakannya, kan tidak lucu tuh. Jadi saudara-saudara. Jadi yang wajar. Jadi menghadap, lalu setelah itu kita biar bisa melihat kepada ekspresi begitu. Orangnya sudah hilang ini Heri, sudah tidak diperlihatkan lagi. Jadi diperlihatkanlah menghadap ke ini, ke videonya, jangan kemudian tidak menghadap ke video. Kalau tidak menghadap ke video itu seperti tidak memperhatikan. Sekalipun sesungguhnya bisa jadi sesungguhnya itu cara untuk bisa memperhatikan dengan baik. Nah, misalnya begitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Salam saya untuk semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.